Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Bauti dengan NIM 200222056. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melanjutkan mempresentasikan mengenai materi partisipasi masyarakat daerah. Adapun yang pertama yaitu mengenai konsep partisipasi masyarakat. Kata partisipasi sering dikatakan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan. Menurut Iren, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Selanjutnya yaitu menurut Ndraha, partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama dalam pencapaian hasil dari program pembangunan yang tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: A. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak. B. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Bagian C. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat dapat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk partisipasi, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam satu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakasa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri. Selanjutnya yaitu macam-macam partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat beberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu yang pertama faktor internal. Menurut Slamet, faktor-faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya pendapatan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal. Menurut Sunarti atau dalam jurnal Tata Loka, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaru atau stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaru kunci atau siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Selanjutnya yaitu menurut Charter menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah: 1. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan. Yang kedua, partisipasi masyarakat sebagai strategi. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat sebagai
alat penyelesaian sengketa, dan yang kelima, partisipasi masyarakat sebagai terapi. Selanjutnya yaitu adapun manfaat dari partisipasi masyarakat. 1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan proses belajar. Ketiga, meneliminir perasaan terasing. Yang keempat, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. Yang kelima, menciptakan kesadaran politik. Yang keenam, keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dan yang ketujuh, menjadi sumber dari informasi yang berguna, merupakan komitmen sistem demokrasi. Itulah hasil presentasi mengenai partisipasi masyarakat daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.